Shalom kepada semua pendengar renungan pagi. Tajuk renungan kita pada pagi ini ialah ketika hidup susah, doa harus naik. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertakhta di surga, puji dan syukur karena Bapa sudah memberi kami kehidupan. Berkati firman yang kami akan pelajari pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ayat kunci renungan kita pada pagi ini terdapat dalam buku Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Saya sering katakan ketika hidup susah, doa harus naik. Ini sudah tentu benar dengan Nabi Yunus dan selalunya benar dengan umat-umat percaya hari ini. Setelah melarikan diri, Yunus cukup penat dan dia berehat dalam perut kapal. Akan tetapi, seperti yang kita semua tahu, angin ribut datang melanda dan dia dibuang ke laut untuk menyelamatkan kru kapal. Kemudian Alkitab memberitahu kita, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Hanya setelah ikan besar itu menelan Yunus, barulah pelariannya berhenti. Dan satu-satunya pilihan yang ada adalah dengan memandang ke atas dan berdoa. Walaupun Yunus tersembunyi daripada pandangan manusia, panah di dunia, namun dia tahu yang Tuhan di dalam bait-Nya adalah lebih daripada mampu mendengar doanya yang lemah. Ketika jiwaku letih, lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus 2 ayat 7. Cerita Yunus bukan sahaja tentang bagaimana Tuhan menangani seorang utusan yang tidak rela, ini juga membantu kita paham bagaimana Dia menyediakan setiap satu kita untuk menjadi murid-murid kota yang efektif. Jika Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi Yunus-Nya di kota-kota modern hari ini, Dia akan selalu menempatkan kita di dalam perut ikan paus kesukaran, supaya doa-doa kita juga akan naik ketika hidup kita susah. Sangat penting untuk dipahami bahwa orang pertama yang Tuhan mau jangkau dalam memenangi jiwa bukanlah orang yang akan dimenangi, tetapi orang yang akan memenangi jiwa. Orang pertama yang Tuhan khotbahkan message itu adalah kepada pengkhotbah itu sendiri. Adakah Anda tersangkut di dalam perut ikan paus sekarang? Jangan berputus asa. Tuhan seringkali menggunakan ujian-ujian untuk menyediakan kita kepada suatu pekerjaan yang lebih besar. Semakin dalam Dia bekerja dalam hidup kita, semakin banyak Dia boleh bekerja dalam hidup orang-orang yang berada di sekeliling kita. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih dengan firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa di dalam pelayanan kami setiap hari terdapat banyak cabaran, banyak rintangan, banyak bebanan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau mendengar doa-doa anak-anak-Mu setiap kali kami menghadapi rintangan itu. Seperti mana Engkau sudah membebaskan Yunus
di dalam perut ikan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.